1. Proses pentahapan pewahyuan Al-Quran yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfudz ke Sama'ad Dunya pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kedua, Al-Quran diturunkan ke Sama'ad Dunya selama 20 atau 23 kali setiap Lailatul Qadar. Ketiga, Al-Quran pertama kali diturunkan pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda. Untuk cara-caranya, Syekh Safiur Rahman mengutip penjelasan dari Ibnu Qayyum. Berikut ini adalah beberapa caranya. Yang pertama, berupa ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dia katakan kepadanya. Yang keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti malaikat secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat sampai-sampai terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah. Yang keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Yang ketujuh, berupa kalamullah atau ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaran malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. 2. Karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Antara lain, mushaf ini telah menghimpun semua ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sangat teliti. Ayat dan surat telah tersusun menurut susunan yang sebenarnya seperti yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Kemudian meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dimansuh. Dan yang terakhir, mushaf ini mencakup 7 bahasa sebagaimana Al-Quran diturunkan, dan mushaf ini telah diterima secara luas dan semua ayat-ayatnya juga bersifat mutawatir. Sedangkan penulisan mushaf pada masa Utsman adalah adanya penyederhanaan dialek dari 7 dialek menjadi 1 dialek. Kemudian Utsman bermaksud menyatukan mushaf umat. Kemudian peringkasan terhadap apa yang ditetapkan pada pemeriksaan terakhir dan membuang selain hal tersebut. Dan yang terakhir, susunan ayat dan surat sama seperti yang dikenal saat ini. Pencetus harokat dalam Al-Quran ialah Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang ketiga, contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minalladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Hikmah nas jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Ketika Allah telah meringankan dari mereka jumlah musuh yang wajib dihadapi, kesabaran pun berkurang seukuran apa yang telah Allah meringankan dari mereka. Hadis riwayat Bukhari.